Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nana, dan hari ini kita akan belajar mengenai hukum Newton. Nah, sebelum kita belajar dan sebelum kita memahami materinya lebih lanjut, kita harus mengetahui apakah tujuan pembelajaran tentang materi hukum Newton ini. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan, serta menyusun rencana dan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran materi hukum Newton. Yang selanjutnya yaitu kita harus juga mengetahui kompetensi dasar dan juga indikatornya. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, menganalisis interaksi gaya serta hubungan antar gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. Yang kedua yaitu melakukan percobaan berikut presentasi, hasilnya terkait dengan interaksi gaya, serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus, serta makna fisisnya. Yang kedua yaitu indikatornya, menerapkan hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Yang kedua, menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda, seperti gaya berat, gaya normal, tegangan tali, dan juga gaya gesek. Yang ketiga adalah menyajikan dan mengkomunikasikan hasil diskusi serta pengamatan. Berikut adalah kedalaman dan keluasan dari materi hukum Newton. Selanjutnya, yaitu urutan penyajian sesuai dengan urutan hukum Newton, yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga. Kita masuk ke materi hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama berbunyi bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya, di mana formula dari hukum 1 Newton ini adalah sigma F sama dengan 0. Atau berarti benda yang diam akan cenderung diam apabila tidak diberi gaya. Kita bisa memperhatikan lebih lanjut melalui contoh berikut ini. Di sini sudah terdapat bola yang menggelinding dengan kecepatan yang konstan. Dapat dilihat bahwa benda akan cenderung bergerak lurus apabila tidak ada gaya yang mengubah arahnya atau menyebabkan ia berhenti. Maka bola ini akan terus menggelinding jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Begitu pula jika bola ini diam, maka dia akan cenderung diam terus-menerus jika tidak ada gaya yang menyebabkan ia bergerak. Selanjutnya, kita memasuki hukum Newton 2, yang berbunyi bahwa semakin besar gaya pada suatu benda, maka semakin besar pula percepatannya. Dan semakin besar massa pada benda, maka perlambatannya juga akan semakin besar. Di mana formula dari hukum 2 Newton ini adalah sigma F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatannya. Ini berarti bahwa F berbanding lurus dengan M dikali A, atau gaya berbanding lurus nilainya dengan massa dan juga percepatan benda. Hukum 2 Newton dapat digambarkan melalui contoh berikut ini. Apabila diberi percepatan yang relatif kecil, dan apabila diberi gaya yang relatif besar, maka dia akan memiliki percepatan yang besar pula. Dan apabila diberi gaya yang kecil, maka percepatannya kecil pula. Nah, hukum Newton yang kedua juga dapat dilihat pada contoh berikut, di mana saat massanya lebih ringan, maka perlambatannya lebih kecil, dan saat massanya lebih besar, maka perlambatannya semakin besar. Selanjutnya, yaitu hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi bahwa setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama dan berlawanan arah, di mana formula yang digunakan dalam hukum ketiga Newton ini adalah F aksi
sama dengan minus F reaksi. Di sini terdapat tanda minus. Tanda minus di dalam fisika berarti bahwa arahnya berbeda. Hukum ketiga Newton dapat diperhatikan melalui contoh berikut ini. Di sini ada roket sederhana yang berisi air, di mana roket mendorong air keluar, dan air yang keluar ini sebaliknya mendorong roket untuk bergerak ke atas. Di sini dapat dibenarkan mengenai hukum Newton jika besarnya sama dan arahnya berbeda, di mana air yang didorong keluar itu arahnya ke bawah, dan air sendiri mendorong roket dengan arahnya ke atas, sehingga arahnya menjadi berlawanan. Contoh yang kedua dari hukum ketiga Newton yaitu saat Anda menggunakan senapan. Anda bisa melihat saat Anda menarik tuasnya, maka Anda akan terdorong ke belakang karena di dalam senapan ini Anda melontarkan peluru. Begitu juga dengan gaya reaksinya. Gaya reaksi terjadi kepada tubuh Anda. Anda juga sering melihat orang yang berada di lapangan tembak sedikit mencondongkan badannya. Hal tersebut berfungsi untuk menahan gaya reaksi dari besarnya gaya yang ditimbulkan dari senapan tersebut. Hal ini juga sama contohnya seperti pemadam kebakaran. Karena sangat besar tekanan atau percepatan yang ada dari air yang keluar dari selang, maka ada banyak orang yang harus memegang selang tersebut. Bisa lebih dari satu orang untuk memegang selang dari pemadam kebakaran. Hanya itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.